Makanya PDIP tidak mempermasalahkan bagaimana dinamika politik di luar partai. PDI Perjuangan perlu membuka diri kepada semua partai politik. Jangan kemudian konfigurasi koalisi partai-partai di Pilpres 2024 itu direplikat aja menjadi bentuk linier. Tergantung dari cinta segitiga antara Prabowo dan Jokowi. Salam jumpa Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Halo semuanya. Halo semuanya, salam sehat. Salam sehat. Kita kembali lagi dengan topik yang seger-seger tapi nggak begitu seger ya, Mas? Ya, hot topic soal politik lah. Iya, tapi mungkin seputar apa isunya politik yang terbaru nih? Itu, Mas. Sekarang tuh lagi heboh. Paling nggak ada 2 topik sih, Mas, di pemberitaan tuh. Yang pertama nih soal politik. Hasil Rakernas PDIP. Hasil Rakernas PDIP doi. PDIP. Nah, yang kedua bukan mau kita loh ya, emang hot topiknya itu. Iya. Perjuangan. Iya, karena yang topik kedua itu lagi heboh berita soal pembunuhan Vina di Cirebon. Kan kita nggak akan bahas itu ya, kita bahasnya politik. Iya, gitu. Itu nanti kita seri khusus lah. Iya, di forum lain lah ya. Forum investigasi kriminal Iya. Mungkin nanti para sindikat bikin unit baru. Iya, nanti kriminologi urusan itu. Kita kan punya senior krim. Oh iya, bisa tuh. Oke. Rakernas PDIP sudah selesai ditutup. Iya, kemarin tuh, Mas. Kemarin. Hasilnya naon? Hasilnya banyak sih, ada 17 poin nih, Mas, rekomendasi. 17 poin. Tidak mau memberikan sesuai ekspektasi publik. Iya, itu. Publik berharap sebelumnya kan Rakernas itu akan sikap politik PDIP jelas. Iya, bakal dideklarasiin. Akan dideklarasikan eksplisit. Nanti di pemerintahan baru Prabowo Gibran ini berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Aku udah mantengin juga tuh, Mas. Itu ternyata tidak ada jawaban eksplisit bahwa diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ya, tetapi Mega melihat bahwa perlu kalkulasi, perlu perhitungan matang karena menyangkut persoalan yang strategis. Apa tuh, Mas? Maksudnya itu kenapa ya? Persoalan strategis karena kan transisi ini dan kemudian pemerintahan ke depan ini, pemerintahan Prabowo Gibran tentu merupakan keberlanjutan ya dari pemerintahan Pak Jokowi. Satu. Kedua, tantangan yang dihadapi bangsa ini kan sangat banyak ya. Iya. Dari dalam tantangan domestik dan tantangan luar. Krisis multi krisis lah. Dari geopolitik, krisis pangan, krisis energi, ada krisis politik juga, krisis demokrasi. Jadi dan bagaimana persoalan pangan, persoalan energi, persoalan kemiskinan yang tidak bukan hal yang mudah atau bukan hal yang mudah, tidak bisa secara emosional. Itu mengatakan bahwa perlu perhitungan matang, perlu kalkulasi. Jadi kalkulasi politik hati-hati dan perlu kehati-hatian untuk bukan persoalan kemudian ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan tidak baperan, bahwa tidak cepat memutuskan berarti perlu pertimbangan. Karena posisinya kan yang penting kan kepentingan bangsa dan negara, harus bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih baik, kondisi bangsa ini lebih baik, kondisi ini harus bagaimana 3 pilar Trisakti itu kan, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kemudian berpribadian dalam budaya. 3 Trisakti itu harus lebih baik ke depan. Jadi PDI Perjuangan juga bukan hanya persoalan politik, persoalan banyak kebijakan yang disorot. Jadi bagaimana posisi PDI Perjuangan ini harus bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa. Jadi memang tidak berperan, tidak kemudian secara emosional. Iya. Karena kemudian kalah di Pilpres, bahwa mengafirmasi adanya kecurangan, adanya krisis demokrasi dan hukum, krisis demokrasi dan konstitusi, tapi tidak gampang memutuskan, tidak serta-merta seperti apa. Karena memang persoalan strategis yang menyangkut persoalan-persoalan serius yang memang menyangkut kelangsungan negara dan bangsa ini ke depan, baik secara politik, juga secara ekonomi, secara kebudayaan, dan bagaimana kebijakan tantangan ke depan ini kan tidak mudah. Tentu mau di luar pemerintahan itu tentu sebuah kontribusi, tapi seperti apa di dalam pemerintahan juga seperti apa. Ini hal-hal yang sangat strategis. Jadi bukan hanya murni politis. Kalau politis ya kemarin kalah di Pilpres, kemudian ya sudah
tidak ikut ke dalam pemerintahan atau oh ya sudahlah semua partai sudah masuk di pemerintahan tinggal 2 saja lah kita masuk saja. Jadi pertimbangannya tidak sederhana, tidak pragmatis, tidak simpel, tapi benar-benar di pertimbangannya ada kalkulasi yang matang. Yang matang, iya. Berarti itu tentu dengan ada pertimbangan-pertimbangan politik juga, tapi memang karena posisi strategis. Bukan hanya persoalan politis, sikap politik, tapi itu sesuatu yang strategis, bukan sesuatu yang hanya apolitis. Asal kita sama saja dengan yang lain atau asal beda. Kalau sudah kalah ya sudah kita di luar. Tapi kira-kira kapan ya Mas buat kalau dari Rakernas kan akan diserahkan pada Kongres. Kalau Bu Mega kan penutupnya kan nanti akan karena persoalan strategis itu akan diputuskan di Kongres. Di Kongres. Berarti nunggu pilkada dulu ya berarti. Akan pilkada dulu November, nanti Kongres kelima. Kongres kelima ya? Kongres kelima. Kongres ke-6. Kongres ke-6, Kongres ke-6 itu nanti di Januari. Iya, Januari. Biasanya bertepatan dengan ulang tahun PD Perjuangan. Sekitar Januari lah, Januari 2025. Itu akan diputuskan. Jadi hal-hal yang sangat strategis. Jadi diserahkan ke Bu Megawati, tapi juga nanti Bu Mega ya perlu kalkulasi yang matang. Tapi juga ada tahapan-tahapan politik soal nanti, termasuk bagaimana secara praktis sebenarnya ada pilkada nih November 2024. Jadi tidak buru-buru cepat diputuskan. Ini Mas, kan salah satu poin dari Rakernas nih, tadi aku sempat nyatet juga nih. Katanya PDIP ini nggak akan bekerja sama lagi dengan pihak yang nggak mendukung agenda reformasi misalnya. Ya, jadi itu kan rekomendasi dari 17 poin itu. Iya, 17 poin. Menyerahkan keputusan kepada Ketua Umum Bu Megawati, tapi juga memberikan rekomendasi bahwa memberikan rambu-rambu lah kepada Bu Megawati supaya menjalin komunikasi dan kerjasama politik kepada pihak-pihak yang punya komitmen pada demokrasi dan konstitusi, perbaikan soal bagaimana meluruskan kembali jalan reformasi. Jadi komitmen soal itu. Iya. Berarti kalau pilkada kemungkinannya ada kerjasama dengan pihak yang sebelumnya. Ya iya, ini kan menarik bahwa memang putusan strategis. Jadi memang putusan ini akan di-delay ya, ditunda atau postpone ya sampai dengan Januari ya. Sampai dengan Januari. Misalkan pada Kongres kan forum tertinggi partai. Forum tertinggi partai itu di Kongres. Nanti juga penetapan Ketua Umum. Jadi pada poinnya kan poin terakhir itu kan meminta Bu Megawati untuk jadi dipilih dan diangkat dan ditetapkan lagi menjadi Ketua Umum nanti periode 2025-2030. Dan ini termasuk nanti keputusan sikap. Tapi memang ada peristiwa politik Pilkada 2024 yang PDIP menyadari bahwa sebagai partai pemenang pemilu di DPR RI dan juga bagaimana dinamika politik elektoral di provinsi dan kabupaten kota, PDIP harus bekerja sama dengan partai-partai politik lain untuk mengusung pasangan di pilkada, entah itu kader PDIP atau ada calon lain yang memang diusung. Tapi memang koridornya itu menarik. Rakernas merekomendasikan kepada Bu Mega hanya melakukan komunikasi dan kerjasama politik kepada pihak-pihak yang punya komitmen pada demokrasi dan konstitusi, kemudian mengembalikan jalan reformasi, soal penegakan hukum, penguatan pelanggan partai, itulah mengembalikan demokrasi kepada relnya kembali. Itu komitmen itu. Jadi PDIP ingin konsisten pada perjuangan demokrasi, tapi juga mengajak ingin komitmen dengan partai-partai, dengan semua pihak, partai politik, tokoh elit yang punya komitmen yang sama untuk perjuangan demokrasi dan konstitusi ke depan, mengembalikan demokrasi yang sudah terjadi kemerosotan demokrasi dan konstitusi kita. Udah karut-marut. Ya, karut-marut acak-adut. Itulah, jadi memang itu. Jadi memang saya pikir itu kemudian menjadi rambu untuk kira-kira seperti apa. Walaupun sebenarnya sudah ada sinyal dari Bu Mega juga bahwa DNA politik PDIP itu adalah perjuangan demokrasi dan harus setia pada perjuangan demokrasi, setia pada perjuangan rakyat. Yang selalu ditekankan kan dari pembukaan, pidato pembukaan dan pidato penutup itu turun ke bawah bersama rakyat. Dia menceritakan bagaimana
Soekarno itu dulu melakukan incognito kegiatan-kegiatan ya dengan pengawalan tertutup itu turun ke kantong-kantong rakyat turba, bonding, menjalin ikatan batin, empati, emosi kepada rakyat. Nah kan sewajarnya dan memang naturnya mereka yang jadi pemimpin harus dekat dengan, harus mau bisa menyelami, merasakan rakyat dari pimpin, dan itu persoalan itu yang ditekankan. Ayo turun ke bawah, siapa yang nggak turun ke bawah, bonding. Nah itu yang perlu ditekankan. Jadi memang garisnya di situ garis ke bawahnya adalah bagaimana turun ke bawah, ke akar rumput rakyat, tapi ke atasnya adalah bagaimana lapis elitnya ya, kan lapis rakyat akar rumput itu merasakan denyut nadi rakyat, turba turun ke bawah. Tapi lapis elit bagaimana menjalin kerjasama dan komunikasi pada pihak-pihak yang memang punya komitmen pada demokrasi dan konstitusi. Jadi tentu semua catatan, saya pikir Rakernas kali ini memang agak beda dari beberapa Rakernas atau PDIP sebelumnya. Memang sikap politiknya sangat tegas, keras dan berani soal menyikapi bagaimana pemilu 2024 ya. Tapi juga bagaimana melakukan analisis dan kemudian katakanlah pemetaan persoalan-persoalan bangsa ke depan, persoalan-persoalan strategis yang butuh pemecahan bersama. Dan PD Perjuangan sebagai partai terpanggil itu tadi banyak hal yang memang terkait, misalnya terkait pendidikan, UKT pun dibahas bagaimana. Dan hari ini kabar terbaru katanya Menteri Pendidikan membatalkan soal, sudah ketemu Pak Presiden Jokowi dan memang dibatalkan soal kenaikan UKT itu. Tahun ini sih dibatalkan, nggak tahu tahun depan. Ya nggak tahu, makanya itu sementara dibatalkan dulu. Tapi soal pendidikan disorot, soal kemiskinan, bagaimana kemudian soal stunting, nah, itu persoalan-persoalan krisis, ancaman krisis pangan, persoalan impor, soal pangan, bagaimana kita bisa berdaulat, membangun pangan kita berdaulat. Ada program membangun gerakan menanam tanaman pengganti beras, pengganti nasi, pengganti beras. Itu bagaimana juga kegiatan itu menyelamatkan ekologi. Bagaimana juga kita kritis catatan soal impor. Ngomongin lingkungan juga. Soal lingkungan dan juga bagaimana investasi. Bagaimana persoalan IKN juga, bagaimana itu juga harus realistis dengan keuangan negara. Tapi juga bagaimana tetap solusi yang adil terhadap konflik lahan, konflik pertanahan dengan masyarakat adat. Jadi cukup komprehensif rekomendasi 17 poin rekomendasi, dan juga itu kemudian di wrapping up oleh Bu Mega dengan pidato penutup dengan sebuah sikap bahwa soal sikap. Jadi Rakernas ini bukan rekomendasi pertama-tama, bukan sikap PDI Perjuangan di luar atau dalam pemerintahan, tetapi bagaimana punya awareness bersama soal kondisi bangsa ini, kondisi politik dan demokrasinya, juga soal tantangan-tantangan. Jadi agenda strategis bersama itu yang menarik. Nah, tapi walaupun itu kan juga soal komitmen pada demokrasi, konstitusi, mengembalikan reformasi itu menjadi menarik ketika memang kemudian persoalan ada di pidatonya Mbak Puan itu 17 poin itu kan meminta maaf kepada kader partai, bahasanya Mbak Puan itu melanggar konstitusi ya. Melanggar tidak setia pada disiplin partai, ideologi partai, yang membelot atau yang melakukan pengingkaran atau apalah bentuknya namanya Mbak Isi. Tapi memang faktor Jokowi dan keluarga Jokowi walaupun tidak disebutkan dan itu secara anonim, tapi dengan statement-statement dan kemudian rekomendasi itu memang menunjuk bagaimana secara personifikasi persoalan politik itu bermuara pada tokoh sentral. Ya, memang faktor Jokowi sangat kuat di pemilu 2024 ya. Walaupun itu kan bukan aktor tunggal, tetapi kan ini kan aktor utama mungkin ya. Itu yang kemudian dalam banyak hal nama Pak Jokowi tidak pernah disebut
Tapi kita tahu dari pembukaan Rakernas sampai dengan penutupan, tapi apa namanya simptomnya, sinyal-sinyalnya, indikasinya sangat kuat. Apa namanya menyebut ke sana. Menyebut ke sana, iya. Dan memang membangun komunikasi dan kerjasama hanya kepada pihak-pihak yang punya komitmen itu. Iya. Itu sebenarnya menarik demarkasi, ya. Yang menarik demarkasi bahwa mari kita bekerja sama dengan mereka yang masih punya kehendak baik terhadap demokrasi. Dan konstitusi ini. Iya. Nah ini tuh menarik tuh. Tadi juga aku sempat pingin nyinggung juga tuh soal Bu Puan yang menyinggung tentang kadernya yang melanggar konstitusi gitu ya. Kan sampai nangis juga ya Bu Puan di situ. Iya. Nah, terus tuh ini kan meskipun memang tidak disebutkan Jokowi, tapi ini kan menunjukkan bahwa ada kekecewaan yang sangat mendalam gitu loh Mas terhadap kader tersebut gitu ya. Nah, terus nanti ke depannya tuh kira-kira gimana hubungannya PDIP dengan Jokowi tuh? Nah, itu ke depannya bakal gimana tuh? Yang jelas kalau dari dari poin-poin rekomendasi, kemudian pidato pembukaan Bu Mega dan kemudian penutupan itu memang relasi politik ya, relasi politik antara PDI Perjuangan dan Jokowi bersama keluarganya sudah close, sudah terkunci, sudah game over, tidak ada sudah pintu selesai, terbuka, nggak ada, sudah selesai, tidak ada, sudah selesai. Dan memang PDI Perjuangan ke depan, pasca Rakernas adalah PDI Perjuangan tanpa Jokowi dan keluarganya, tanpa Jokowi, tanpa Gibran, tanpa Bobi. Jadi itu yang kita lihat. Jadi memang nampak sekali bahwa peluru-peluru PDI Perjuangan dalam Rakernas memang melakukan evaluasi total terhadap jalan pemilu 2024 dan memang itu menunjukkan, makanya permintaan maaf kepada seluruh rakyat ya soal perilaku kader partai yang tidak menjunjung etika politik. Itu kan tidak menyebutkan nama, tapi ya mungkin banyak kader lain yang mungkin secara sembunyi-sembunyi mengikuti jejaknya ya, kemudian mengabaikan etika politik ya secara diam-diam atau tidak mendukung 03, tidak mendukung 02 dalam praktik pemilu 2024. Tapi kan simbol sentralnya kan itu kan sosok Jokowi dan keluarganya itu. Kemudian semua instrumen politik, partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju, dan itu makanya PDIP tidak mempermasalahkan bagaimana dinamika politik di luar partai ya, tapi yang menjadi menarik adalah menyebut kader partai yang melakukan pelanggaran etika politik dan kemudian tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal bertentangan dengan ideologi partai setelah melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Jadi kader partai kan kalau bicara jelas 3 kan. Kader partai itu kan Pak Jokowi, Mas Gibran dan Mas Bobi. Kader partai yang memang tidak disebutkan namanya, nama Pak Jokowi dan keluarganya, Mas Gibran, Bobi tidak pernah disebutkan dalam pidato dan kemudian pernyataan dalam Bu Mega, Mbak Puan dalam selama Rakernas ini, pidato pembukaan dan penutupan. Tetapi publik masyarakat paham siapa kader partai yang dimaksud. Makanya relasi PDI Perjuangan dan Jokowi bersama keluarganya sudah selesai. Nah, itu ke depan ini sudah selesai, sudah game over ya, sudah PDI Perjuangan ke depan dan PDI Perjuangan yang menutup lembaran masa lalu. Pernah ada kader politik, kader terbaik partai yang kemudian menjadi presiden gitu ya. Dan sekarang menjadi wapres, ya itu saya pikir sudah ditutup. Dan PDI Perjuangan mencoba move on untuk membuka lembaran baru, menjalin kerjasama, menjalin komunikasi dan kerjasama hanya ini saya highlight ya, hanya kepada mereka yang punya komitmen pada demokrasi dan reformasi, konstitusi dan kembalikan reformasi kita. Nah itu Mas Eri ini kan tertutup gitu ya? Figurnya Pak Jokowi dan keluarga ini kan simbol utama, terutama yang ketika bagaimana perusakan demokrasi dan konstitusi terjadi ya. Walaupun memang ya itu tidak bisa dibuktikan secara hukum di MK ya. Tapi tiga dissenting opinion itu memberikan afirmasi dan klarifikasi hukum bahwa memang terjadi penggunaan kekuasaan alat sumber daya negara untuk kepentingan elektoral di 2024. Nah, itu kan
siapa lagi pemegang kekuasaan itu. Makanya ketika sekarang kita menarik, ketika demokrasi kita sekarang memang sedang bergerak, atau sedang kita demokrasi, bergerak prakteknya menurun. kita sudah autokrasi atau autokratik liberalisme kan kita. Jadi legalisme, autokratik legalisme. Jadi bagaimana menggunakan instrumen hukum legal untuk tujuan-tujuan yang kemudian autokratik. Kekuasaan ya. Nah itu tadi Mas Ari hukum melawan hukum. Tadi kan Bu Mega penutupnya kemarin itu hukum versus hukum yang sejati, ya, hukum yang benar, hukum yang menggunakan pakaian kebenaran, dan hukum yang dimanipulasi, hukum yang sudah menggunakan pakaian kebohongan. Ini kan beradu dalam banyak kasus di sidang MK. Bagaimana proses revisi undang-undang MK, kemudian rencana revisi undang-undang penyiaran yang sedang ramai, dan memang banyak proses pembajakan undang-undang atau legislasi yang kemudian semacam hukum seakan-akan begitu. Hukumnya mana? Pasti ketika ada dua hukum melawan hukum, bahasa Bu Mega ya, ini hukum melawan hukum. Itu kan pasti ada hukum yang salah dan hukum yang benar. Nah, itu kan, dan memang nafas spiritnya kan Satyam Eva Jayate itu kan kebenaran pasti menang. Bagaimana setia pada kebenaran. Itu kan walaupun melelahkan, walaupun mungkin ada ketakutan, ada banyak, tapi kan simbol api abadi itu bahwa bagaimana semangatnya tetap berkobar-kobar untuk kebenaran, karena memang tidak mudah membawa panji-panji kebenaran itu. Ini kan tantangan ini. Ya nggak tahu. Jadi Bu Mega penuh dengan sebuah cita-cita kebangsaan, negara, idealisme bernegara, berkonstitusi, berdemokrasi. Nah, tinggal bagaimana nanti turunan-turunannya kepada seluruh kader PDI Perjuangan. Di secara tiga pilar tadi ya, secara struktural, yang ada struktural partai dari DPP sampai ke anak ranting ya, bawah gitu, dan kemudian struktural, kemudian dan eksekutif, yang di kepala daerah, yang ada di menteri, pejabat kementerian dan lembaga, dan juga ada di legislatif kan, tiga pilar itu kan tadi kalau kita matikan di struktural, kemudian eksekutif dan legislatif. Nah, bagaimana punya komitmen ini kita lihat. Apakah kemudian rekomendasi Rakernas 17 poin dan statement politik dari ketua umum itu benar-benar terejawantah, benar-benar terwujud. Iya. Jangan sampai kemudian jauh panggang dari api. Jadi Bu Meganya mau berkobar-kobar ternyata soal Satyam Eva Jayate gitu ya, soal kebenaran, soal api kebenaran berkobar-kobar, tapi pada prakteknya kemudian meredup di kader-kader partai karena godaan politik. Godaan politik di kancah elektoral itu kan luar biasa. Anda mau memegang kebenaran, tetapi Anda kemudian kalah. Tapi Anda mau berkolaborasi dalam manipulasi dan kebohongan, Anda pastikan menang. Nah, ini kan godaan-godaan pragmatis dalam kancah elektoral, dalam posisi di struktural, di eksekutif dan legislatif, itu tentu menjadi episode sendiri. Oke, Rakernas sudah ditutup dengan rekomendasi 17 poin dan kemudian pernyataan politik Bu Mega. Tapi kita tunggu bagaimana nanti realisasi, apakah komitmen ya pada semangat api perjuangan demokrasi itu terus menyala dan berkobar-kobar atau meredup seiring perjalanan waktu dan seiring kontestasi. Yang apapun ya, soal kursi kekuasaan kan tetap nikmat. PDI Perjuangan pernah 10 tahun di era Pak SBY, ya 10 tahun berada di luar pemerintahan, dan pernah 10 tahun 2 periode di dalam pemerintahan. Dan mereka kader-kader ini kan merasakan mana enaknya sih. Ternyata emang enak di dalam kekuasaan, di dalam pemerintahan. Ini kan godaan-godaan politik yang kita akan bagaimana. Itu gimana Mas kalau ternyata nggak sejalan dengan makanya akhirnya simpulnya kepada muaranya kan tadi kan. Makanya tadi kan menarik Bu Mega mau analogikan sungai. Sungai itu yang konsisten, dia selalu mengalir, dia maju ke depan, dia selalu maju, nggak pernah air itu dari gunung, dari bawah ke atas, dari hulu mengalir ke hilir balik lagi. Dia selalu menuju ke laut, ke dalam ke dalam samudra, ke dalam laut, baru dia kembali lagi jadi awan, hujan, kemudian
menjadi sumber air kehidupan kalau kita simak. Iya, iya. Nah, ini kan apakah kemudian api yang berkobar-kobar itu akan tetap berkobar-kobar dalam hati, dalam sanubari seluruh kader PD Perjuangan, atau hanya sebagian kader saja yang punya idealisme itu, dan kemudian yang sebagian meredup atau sebagian besar malah meredup karena godaan politik, tidak tahan dengan godaan politik. Iya. Karena membawa membawa baju kebenaran, yang baju kebenaran yang teranjang itu tidak mudah. Banyak godaan-godaan politik dan pragmatisme itu yang nanti rakyat kita, masyarakat rakyat itu akan melihat apakah kemudian pesan-pesan politik, sikap politik itu komitmen itu konsisten nggak? Nah, jadi konsistensi PD Perjuangan itu berarti seluruh kader PD Perjuangan, dari pusat sampai ke daerah, struktural, dari DPP sampai ke ranting dan ranah ranting, kemudian di legislatif yang dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan kepala daerah. Kepala daerah itu di eksekutif ya, di eksekutif yang di kementerian, kepala lembaga negara, di eksekutif, di kepala daerah, di provinsi, di gubernur, bupati, wali kota. Bagaimana soal dia menjaga komitmen konsisten tadi dengan panji perjuangan partai sebagai partai pelopor katanya kan? Nah, itu tidak mudah karena Bu Mega yang di kursi ketua umum, bagaimana kemudian nyala api itu bisa direplikasi ya, nyala apinya Bu Mega yang berkobar-kobar, itu betul-betul bisa direplikasi ke seluruh kader PD Perjuangan secara struktural, kemudian yang duduk di eksekutif, yang duduk di legislatif, dan bersama seluruh itu baru bantengnya memang banteng sejati yang tangguh, yang bukan hanya kepalanya doang yang berkobar-kobar. Nah, ini kan hanya waktu, sejarah yang akan mengujinya bagaimana konsistensi itu fungsi waktu. Nah, dia bagaimana dalam nanti terdekat ini kan pilkada November 2020, bagaimana komitmen dari hasil rekomendasi dari Rakernas, nah itu secara konsisten dijaga dan kemudian diwujudkan, diperjuangkan. Bagaimana paling gampang sikap PD Perjuangan terhadap rencana revisi Undang-Undang Penyiaran? Bagaimana sikapnya kemarin terhadap revisi Undang-Undang MK? Kalau dari kan ada PD Perjuangan di situ. Dan bagaimana soal nanti rencana revisi Undang-Undang Pemilu, ya, revisi Undang-Undang Kepolisian yang sedang ramai juga. TNI juga. Undang-Undang TNI. Jadi banyak hal yang yang nanti akan kita lihat bagaimana Rakernas PD Perjuangan ini memang bunyi nggak di ruang publik, di ruang demokrasi kita. Nah, ini kan nanti rakyat akan menilai, ternyata memang bantengnya ya cuman kepalanya saja yang berkobar-kobar, sampai ke kaki, sampai ke buntut, sampai mana nggak tahu. Nah, ini yang tentu ini kita men-challenge ya, bagaimana seluruh kader PD Perjuangan konsisten dengan garis berdisiplin dengan garis partai. Nah, ini kan yang tidak mudah di situ. Godaan orang setia itu godaannya ya selalu orang yang setia itu adalah orang yang tidak pernah bukan yang tanpa godaan, justru orang yang bisa mengendalikan godaan-godaannya. Setia sama pasangannya. Misalnya setia untuk tidak korupsi, setia pada iman dan agamanya. Itu kan karena banyak godaan. Nah, bagaimana kita merespon? Nah, itu nanti kembali ke kader-kader PD Perjuangan di seluruh kader PD Perjuangan. Itu yang saya lihat, ini kita menagih bagaimana komitmen ini secara konsisten diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan. Perjuangan itu sudah jelas 17 rekomendasi. Iya, aku berharap banyak sih di tengah dari soal gejala otokrat. Bagaimana perbaikan demokrasi, konstitusi dan hukum negara hukum kita, sampai kepada persoalan pangan, kemiskinan. Ya. Harus ada check and balances itu ya, Mas. Fungsi check and balances. Ya kan? Dan itu yang kemudian juga diposisikan bagaimana posisi PDI Perjuangan ke depan itu di luar pemerintahan atau dalam pemerintahan sangat strategis. Tapi saya pikir ya memang ada pertimbangan politik bahwa akan ada pilkada 2024 di bulan November yang
PD Perjuangan perlu membuka diri kepada semua partai politik. Jangan kemudian konfigurasi koalisi partai-partai di Pilpres 2024 itu direplika saja menjadi bentuk linier. Di copy paste saja. Jadi udah, kalau PD Perjuangan ya hanya mau dengan P3, dengan Hanura, dengan Perindo. Nah, tapi juga itu PDIP sebenarnya membuka diri, mau membuka diri dengan membuka diri bahwa PD Perjuangan di setiap pilkada membuka diri terhadap kerjasama politik dengan semua partai politik, karena butuh syarat 20% di provinsi, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk mengusung satu calon dalam pemilihan kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Ya, tetapi selain pertimbangan politik itu juga saya melihat kalau itu kan kita lihat nanti kan pertimbangan, karena apapun PD Perjuangan ingin bagaimana kader-kadernya juga menduduki posisi di kepala daerah. Tapi saya pikir seorang Megawati juga tadi yang kita diskusikan barusan ingin menguji kader-kader sejauh juga. mana konsistensi kader-kader ini menjadi banteng yang berkobar-kobar atau banteng yang setelah pulang Rakernas kembali ke real politik menjadi kader yang melempem, masuk angin atau kader yang redup. Iya. Redup. Udah nggak ada semangat. Ini bagaimana banteng yang berkobar-kobar dalam semangat Rakernas ini tetap menjadi banteng yang berkobar-kobar di struktural partai, di legislatif, di eksekutif. Bukan kemudian banteng yang kemudian meredup atau melempem atau masuk angin. Jadi politisnya juga sekalian menguji keimanan si kader ya? Ya, menguji keimanan ideologis garis partai pada kader-kader ini. Bu Mega kan juga menguji. Jadi kan banyak, ayo siapa yang turun ke lapangan? Iya. Ya, siapa yang mencoba menyelami. Jadi Bu Mega dalam dua pidatonya pembukaan dan penutupan ini semacam if I were you or if you were me. Itu seakan-akan saling bertukar. Coba dalam posisi saya dulu pernah jadi relawan ini. Udah volunteer ini, tapi saya pernah juga berada di tengah masyarakat, turun. Nah, bagaimana kalau enggak turun? Nah, ini kan perintahnya kan dua sebenarnya. Satu untuk turun ke bawah, merekam denyut nadi masyarakat, napas masyarakat, rakyat, wong cilik, akar rumput. Yang kedua kan perintahnya adalah soal bagaimana teguh menjaga prinsip-prinsip partai ya, rekomendasi menjadi api yang tak kunjung padam. Api yang tak pernah padam. Jangan bukan padam, apinya meredup, padam. Kan harapannya bagaimana api terus menyala, berkobar-kobar. Ini juga Bu Megawati ingin kita beri waktu sampai dengan Kongres. Sebagai keputusan forum tertinggi partai. Iya. Ya itu disahkan, tapi juga melihat dinamika politik dari bulan pasca Rakernas nih, bulan Juni, nanti bulan lalu sampai nanti Januari. Bagaimana pilkada juga lihat dinamikanya. Iya. Bagaimana nih para kader-kader PD Perjuangan benar-betul konsisten. Jadi konsistensi kader-kader PD Perjuangan, konsistensi banteng. Dalam menghadapi godaan itu ya, oleh waktu, sehingga nanti Bu Mega firm sikap kita adalah di luar pemerintahan karena ada reasonnya ini. Tapi di dalam pemerintahan karena kita punya reason ini. Berdasarkan dinamika. Tapi intinya pada konsistensi pada perjuangan partai. Iya. Kalau misalnya dilihat dari datonya Bu Mega sih memang ini ya ada kecenderungan untuk di luar pemerintahan karena masih ada. Ini menarik sih Mas. Tadi kan Mas Ari juga sempat nyinggung hubungannya Bu Mega bukan cenderungan. Jadi emang berdasarkan dari DNA. DNA iya. Lah di luar kesejarahan. Kesejarahan. Perspektif historisitas. Iya. Legal historis legacy dan historisnya PD Perjuangan dan DNA PD Perjuangan itu perjuangan demokrasi. Iya. Maksudnya pada titik itu bukan persoalan di luar pemerintahannya, tapi pada komitmen demokrasi. Demokrasi. Komitmen demokrasi itu. Mau di dalam pemerintahan ya komitmen demokrasi nggak masalah. Nggak masalah, iya. Kalau di dalam pemerintahan tidak punya komitmen, makanya kalau tidak punya komitmen dan pada prinsip dan demokrasi dan hukum dan konstitusi, ya berarti kita nggak bisa kerjasama. Kan tadi kepada pihak-pihak yang memang bisa
punya komitmen yang sama. Oke. Komitmen yang sama. Lu hubungan apapun, relasi apapun. Ini relasi politik, kerjasama politik ya komitmennya harus sama. Jangan komitmennya berbeda, komitmen pada nilai pada prinsip ya gitu. Nah, oke, di luar apa di dalam yang penting pokoknya demokrasi tetap diperjuangkan sama gitu ya. tadi tadi persoalan-persoalan strategis bangsa ya. Nah, dari geopolitik sampai persoalan. Tadi Mas Ari udah ngomongin tentang apa ke internal partai kira-kira bakal kayak gimana juga. Nah, aku coba pengen narik ke hubungan dengan elitnya nih, Mas. Dan kemungkinan impact-nya buat berbagai elemen lainnya gitu. Kan tadi ada ketidakharmonisan antara hubungannya Jokowi dengan PDIP dan segala macam gitu. Bukan ketidakharmonisan lagi, sekarang sudah putus. Oh, udah putus. Oke, putus. Talak 3. Nah, kan kita tahu game over. Ya, game over. Nah, terus kan kalau sama Pak Jokowi kan nggak baik lah, game over, bener-bener game over. Relasi politik ya? Iya, relasi politik ya. Relasi politik. Relasi personal, Mbak Puan dengan Pak Jokowi masih baik. Ya, relasi personal ya, silaturahmi pribadi. Nah, ini relasi politik nih, Mas. Nah, kan kalau Pak Jokowi kan kita tahu bahwa dia salah satu tokoh yang kemudian berhasil pada naiknya Gibran. Nah, faktor Jokowi. Kan sekarang kita nanti presidennya ke depan bakal Prabowo Gibran kan. Nah, nanti nih ke depannya apakah PDIP dan Megawati dan berbagai macam itu gimana menyikapi pemerintahan Prabowo Gibran, Mas? Kan kira-kira konstitusi. Dinamika politik ke depan tentu pasca Oktober 2024 karena garis batasnya kan 20 Oktober 2024. Pak Jokowi selesai, kemudian digantikan Pak Prabowo. Jokowi Maruf selesai, digantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2024 dilantik MPR. Nah, ke depan itu dan dinamika politik di konfigurasi elit politik itu akan sangat bergantung pada simpul relasi Prabowo dengan Megawati dan Prabowo dengan Jokowi. Prabowo dengan Jokowi dan Prabowo dengan Megawati. Posisi Prabowo ini tengah. Posisi Prabowo di tengah di antara Jokowi dan Megawati. Nah, ini menarik. Apapun kemenangan Prabowo ada faktor Jokowi di sana. Ya, yang sehingga kemenangan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari faktor Jokowi. Tetapi ini kan ada relasi politik juga. Ada utang politik lah, utang budi politik. Tetapi Prabowo dan Megawati itu punya relasi politik yang sangat baik, punya kesamaan ideologi, visi Indonesia ke depan seperti apa. Dan saya pikir dari poin-poin yang disampaikan dalam Rakernas soal bagaimana tantangan ekonomi, politik, kebudayaan, soal bagaimana tantangan geopolitik, krisis pangan, energi ke depan, Megawati dan Prabowo punya pemahaman yang sama. Dan memang kita butuh kerja bersama untuk itu. Makanya relasi ke depan sangat bergantung bagaimana dinamika relasi antara Prabowo bersama Jokowi dan kemudian Prabowo bersama dengan Megawati. Dan saya menduga, saya dalam melihat ke depan untuk jangka panjang memang relasi Prabowo dengan Megawati akan tetap baik, tapi secara fragmented gitu ya. Tetap terpelihara secara fragmented, tapi juga relasi dengan Pak Jokowi akan tetap dijaga baik oleh Pak Prabowo, tergantung nanti posisi Gibran ya. Karena kan bagaimana posisi Gibran sebagai wapres terpilih mendampingi Pak Prabowo ini bisa signifikan sebagai partner presiden ya. Bukan hanya soal untuk bagaimana bisa mendeliver kebijakan-kebijakan sesuai dengan visi misi Prabowo Gibran, tapi juga bagaimana handling terhadap konfigurasi kekuasaan yang ada. Ya. Itu yang kemudian bagaimana relasi kekuatan-kekuatan dengan Gibran dengan para relawan, partai segala macam. Ini kan juga terkait. Di lapis ketiga ini kan bagaimana relasi dengan partai-partai politik, dengan Golkar, Nasdem, kemudian Demokrat segala macam. Dan bagaimana itu Gibran bisa bertahan pada rentang waktu 5 tahun. Itu yang menarik. Jadi memang relasi Prabowo dengan Jokowi akan tergantung bagaimana posisi power politik Gibran
dalam nanti rentang pemerintahan 5 tahun. Ujian waktunya itu sekitar 2 tahun pemerintahan dia. Awal dua tahun pertama ya. Kalau 2 tahun pertama itu Gibran bisa menjadi wakil presiden yang memang pairing yang bagus, good sophisticated ya, yang memang bagus, bisa kerjasama yang baik presiden dan wakil presiden. Prabowo merasa terbantu karena kan ini kan apapun seorang politik senior, ketua partai, jenderal, ya punya wawasan kuat dan apapun dari sisi karir politik Gibran kan masih junior lah. Bukan dalam rangka kita menafikan kapasitas Gibran, tapi kan nanti soal ujian waktu, bagaimana Gibran bisa menandingi kapasitas, pemikiran dan kemudian art of war, usaha politik ya dari seorang Prabowo, karena Prabowo itu kan punya kecerdasan politik, punya kapasitas, punya pengalaman politik yang banyak, ketua umum partai, sangat senior. Nah ini bagaimana gap ini itu bisa terus dijembatani dan Gibran bisa belajar cepat dan kemudian bisa menjadi partner pairing yang memang cocok buat Prabowo. Ujiannya dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun Gibran bisa menuju itu, pikir ke depan relasi Gibran dengan Prabowo akan semakin kuat. Itu berarti juga relasi Prabowo Gibran makin kuat, pairing, makin bondingnya itu makin bonding secara politik, secara personal. Itu juga dengan nanti relasi dengan Prabowo dengan Pak Jokowi juga akan semakin kuat. Jadi faktor penentunya adalah Gibran. Kalau 2 tahun, tapi kalau 2 tahun gagal ya. 2 tahun gagal itu nanti bonding politiknya Prabowo dengan Jokowi akan merenggang. Dan bonding politik Prabowo dengan Bu Mega yang akan menguat. Karena dua tokoh ini kan punya chemistry yang lebih bisa nyambung. Apapun Prabowo punya rasa hormat pada Bu Mega dari sisi ideologi, bahkan PD Perjuangan partai nasionalis Soekarnois ya. Pak Prabowo itu seorang ultranasionalis bahkan punya visi dan saya pikir Pak Prabowo akan banyak agree dengan poin-poin yang disampaikan oleh Rakernas PDI Perjuangan, karena soal bagaimana persoalan bangsa ke depan ada landscape atau perspektif ideologi yang sama. Nah, mirip lah soal bagaimana mengelola bangsa yang ke depan, bahwa bangsa ini harus berdikari secara ekonomi, berdiri di atas kaki sendiri. Itu kan Prabowo banget. Prabowo kan ingin karena bangsa ini harus benar-benar merdeka, berdikari, mandiri di atas kaki sendiri secara ekonomi, berdaulat secara politik. Kita juga jangan bergantung, yang menjadi kita bangsa yang merdeka yang bisa menentukan nasib sendiri. Dan juga soal kebudayaan, soal bagaimana berkiprah kita punya kebudayaan nasional. Tadi kan menarik soal misalnya soal Korea tuh yang sarangnya ya Bu, gitu aja lah. Itu kan kisbay ya, itu kan pesan kita punya budaya sendiri dan hal-hal prinsip-prinsip itu banyak chemistry yang bisa nyambung antara Prabowo dan Megawati. Jadi secara natural dan chemistry itu lebih bondingnya lebih masuk. Makanya tapi ini tergantung relasi politik ya antara bagaimana kinerja Gibran sebagai wapres itu akan semakin merenggang, semakin jauh karena memang karena seorang wakil presiden itu kalau presidennya berlari, dia juga harus berlari, walaupun dia selangkah di belakang. Bagaimana kecepatan menyusul speednya Prabowo ini bisa diimbangi oleh speednya Gibran. Dengan timnya, dengan kapasitas Gibran. Nah ini kalau Prabowo, lu cuma segini doang, gitu loh. Tapi itu nanti secara politik kan itu akan menaik dan renggangnya atau kinerja atau performance Gibran yang di luar ekspektasi tidak bisa mengimbangi Prabowo, itu kemudian akan membuat renggang juga relasi dengan Jokowi. Dan itu melihat bahwa partner politik ke depan yang kuat adalah PD Perjuangan dengan Megawati. Jadi memang ini seperti relasi sementaranya seperti cinta segitiga. Cinta segitiga. Ya, cinta segitiga antara Prabowo, Jokowi dan Megawati.
Ya, sekarang sama-sama baik. Yang satu karena punya teman lama nih. Megawati kan teman lama, dulu pernah jadi wapresnya Bu Mega. Pak Prabowo-nya sangat dekat dengan keluarga Bu Mega segala macam ya. Relatif angkatan usianya sama secara senior dalam politik, sama-sama ketua umum partai. Ini teman lama nih. Ibaratnya teman SMA, teman kuliah ya. Reunionnya gampang. Prabowo pun Pak Jokowi apapun orang baru dalam politik ya, bahwa dia cepat karirnya melesat, melenting. Kalau bahasanya ini kan Mas Bambang Pacul ini Korea melenting. Nah, lentingan politik kan cepat dari Solo, wali kota 2 periode, lalu menjadi gubernur DKI Jakarta, jadi presiden. Jadi presiden, iya. Karir politik ini kan kemudian kita melihat ke dalam karakteristik bagaimana mengevaluasi proses rekrutmen, pelatihan, kaderisasi partai supaya tidak instan. Gibran juga punya pola yang sama instan dalam karir politik. Iya, tentu jadi wali kota. Langsung jadi wali kota. Tentu ada atas juga request bapaknya kan. Jadi ini yang kemudian akan menjadi dalam cinta segitiga ini sahabat lama. Apapun Mega sahabat lama Prabowo. Iya. Ya. Kuliahnya bareng lah ibaratnya satu angkatan lah dengan kawan pasangan. Sahabat baru. Iya. Nah, antara dalam cinta segitiga ini, cinta politik segitiga. Ataupun cinta politik segitiga. Dalam politik segitiga ini, cinta segitiga atau politik segitiga ini itu kan selalu tergantung bagaimana dinamika relasi ya. Jadi dan Prabowo itu sangat dinamis dan responsif ke Jokowi, dia akan terus apapun Pak Prabowo mengakui bagaimana faktor Jokowi, peran Jokowi, tapi juga ke Mega karena apapun PD Perjuangan adalah partai politik pemenang pemilu 2024. Ya, partai besar ya, partai yang punya kesejarahan dan punya bahkan hat-trick. 3 pemilu menang. 3 turut. 4 kali sebenarnya dalam sejarah, 6 kali pemilu setelah reformasi. Jadi sahabat lama dan sahabat baru nih. Iya. Sahabat baru memang memberikan benefit politik, punya utang budi politik. Sahabat lama apapun kan, ya ini akan diuji oleh waktu. Iya. Dan faktor ujiannya juga ada faktor wakil presiden, Mas Gibran. Bagaimana kinerja Mas Gibran? Makanya penentuannya 2 tahun. Kalau 2 tahun Mas Gibran itu masuk passing grade, ya makanya itu akan ikatan politik Prabowo dan Jokowi juga akan menguat. Dan akan makin jauh dengan PD Perjuangan, dengan Megawati ya, kan makin kuat nih, makin terkonsolidasi. Faktor Gibran menentukan dalam kinerja sebagai wapres. Tapi kalau Gibran nggak lolos passing grade dalam 2 tahun, makanya sudah lebih enak dengan sahabat lama, punya relasi politik lama itu akan terkonsolidasi lebih kuat. Titik saya pikir penentuannya jam politiknya itu politik dari 5 tahun ini jam 5-an kan ada jam 5-an jam politik jam 5-an pada tahun kedua pihak. Ini apakah Prabowo Jokowi semakin menguat, berarti kalau Prabowo Jokowi semakin menguat berarti karena Gibran lolos passing grade di tahun kedua. Berarti Megawati PDIP semakin jauh. Udahlah. Dan memang posisinya di luar pemerintahan nih. Tetapi kalau di tahun kedua Gibran tidak lolos passing grade, berarti kan hubungan politik semakin tidak terkonsolidasi, semakin renggang. Dan akan semakin dekat dengan PD Perjuangan. Ada kemungkinan setelah tahun kedua PD masuk di partai di dalam pemerintahan. Jadi kalaupun Perjuangan akan masuk di pemerintahan, ya dugaan saya, analisa di tengah-tengah jalan di tahun kedua, setelah tahun kedua, tergantung dari segitiga, cinta segitiga atau politik segitiga antara Prabowo, kemudian Jokowi dan Megawati. Nah, ini menarik politik segitiga. Tapi kalau kayak gitu, berarti ada potensi. Ini kan politik segitiga kan sementara ini kan asumsinya sekarang kan panjang sisi ke Megawati. Ya, lebih panjang daripada panjang sisi ke kira-kira yang ini segitiga Pitagoras ya berarti. Ya, Pitagoras lah tuh. Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Iya benar. Jadi dalam lagi kalau sini posisinya ada center adalah Prabowo karena dia presiden terpilih. Posisi sekarang kan posisi Pak Prabowo di sini lebih dekat.
Lebih dekat Posisi dengan. Megawati masih di sini. I Jaraknya see, lebih I see. jauh. Nah, kan Prabowo. Tetapi apakah ini yang dekat akan semakin dekat atau akan menjauh, atau yang jauh akan tambah jauh atau semakin dekat, tergantung faktor Gibran. Tapi Soal tetap sih aku kinerja berharap Gibran. PDIP jangan masuk pemerintahan. Nah, itu persoalannya kan saya sepakat dengan Bu Mega, jadi bukan persoalan di luar Di dalam. di luar pemerintahan atau dalam pemerintahan, tapi bagaimana persoalan Demokrasinya. tantangan kita ke depan, persoalan politik, demokrasi, dan juga persoalan strategis bangsa, tantangan strategis ini bisa dipecahkan bersama. Nah, jadi bukan caranya di luar atau di dalam, bukan posisinya di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, tapi adalah intensinya. Tapi ya menjamin biar nggak tergoda sama godaan kekuasaan itu, Mas. Iya. Kalau di Kalimat dalam Bu Mega ada yang bagus, terukur. terus. Karena dalam politik nggak mungkin kita, ibaratnya politik itu kan seperti orang yang masuk politik biasa. Bahwa ada korupsi itu ya, tapi kita jangan kemudian kolam politik itu, Via. Kolam politik. Ya, kolam politik Cinta itu, politik, kolam politik. kolam politik itu seperti kalau kita masuk, bahwa situ ada real politik itu apapun, ada main kekuasaan dan duit segala macam itu, ada korupsi politik di situ. Kalau kita akan basah baju, iya nggak bisa, itu terukur. Tapi kalau kita nggak cukup hanya basah, bawa ember, bawa galon, bawa kemudian kita menjadi Keluar. greedy, nah, itu kan ya terukur aja. Dalam politik kan nggak ada yang angel, nggak ada malaikat, kita paham betul, nggak ada idealisme 100%. Kita real politik ya. Jadi soal konsistensi tadi, tapi real politik nggak ada yang bebas korupsi 100%, tidak pernah main duit 100%. Ya tadi kan jelas ada terutama money politik. Saya kasih ngomongin kasih 1 juta, tanda 300.000. Itu kan sudah main money politics, ya. Ya, di amplop dikasih tulisan 1 juta, isinya cuma 300.000. Itu udah main politik. Dua bohong pula. Bohongin rakyat pemilih. Isinya 300.000, mainnya dilaporannya 1 juta. Ditulisnya 1 juta. 1 juta. Nah, jadi tapi tidak ada yang bersih di politik. Tapi kan kalau kita mainnya skala. Nggak mungkin saya selalu bicara skala ya. Kita dalam politik itu nggak ada skala malaikat 9 dan 10 ya. Adanya? Ya, maksudnya ya, tapi juga jangan nggak ada skala malaikat dan 9 dan 10. Tapi banyak yang skalanya setan. Yang mungkin 3, 4 atau 5. Yang buat kita ya jangan jadi seperti setan yang skalanya skala moralnya itu 4 dan 5 atau 3 dan 4 lah. Ya lolos pas sedikit lah 6 lah. Nah, itu kan jadi karena nggak ada moralis politik. Yang muni-muni moralis politik nggak ada itu dalam real politik. Tapi juga jangan jadi devil politics gitu loh. Ya, tapi Itu kan real politik, tetap ada tegangan itu, ya. Itu bicara real politik. Nggak ada 100% orang yang tidak pernah terkait dengan permainan politik yang uang segala macam, nggak ada yang nilainya 9 dan 10 jadi moralis politik. Atau juga nggak diupayakan, tapi jangan jadi devil politics gitu loh. Itu yang kemudian itu real politiknya. Jadi jangan kita terlalu lugu atau terlalu naif mengatakan di politik ada orang bersih. Ya, tinggal mana? Iya sih, ya 9 10 ya jangan itu enggak lah, oke skala 6 atau 7 lah, paling enggak 6 lah. Sehingga lo masih bisa dapat ke pintu surga di gerbangnya doang, tapi jangan masuk ke lembah neraka gitu ibaratnya. Berdosanya diminimalisir aja. Iya. Orang kan ibaratnya jangankan di politik ya, dalam dunia nggak ada orang yang tidak berdosa gitu loh. Berdosa ya real politik gitu. Real politik kan namanya permainan politik, namanya permainan politik itu real politik. Tapi aku berharap kan kita punya terus standar moral tadi. Iya sih, terukurnya. Kalau kita tidak bisa menjadi moralis politik, jadi nggak mungkin, susah. Tidak bisa jadi nabi-nabi politik tuh nggak ada. Nabi politik. Tapi devil politik banyak. Tapi dia jangan jadi itu gitu loh. Nah, itu kan real politik. Jadi makanya ke depan menarik bicara tadi, melihat soal segitiga politik, cinta politik dan cinta segitiga dan politik segitiga. Nah, cinta dalam petik ya.
saya memodelkan relasi antara Prabowo bersama dengan Jokowi dan Bu Megawati itu seperti cinta segitiga, atau kita sebut aja apa namanya politik segitiga. Politik segitiga. Dan kemudian faktor gravitasi politik itu adalah Gibran. Gibran Raka Buming Raka. Jadi itu juga salah satu apa namanya indikasi politik bahwa hari ini apa namanya PD Perjuangan belum eksplisit posisi politiknya, sikap politiknya. Bu Megawati masih secara diplomatis mengatakan persoalan strategis. Karena tadi dalam siapa yang tahu, jangan judge cinta segitiga. Nah, kita masih pacaran kok, masih pacar. Belum tahu, kita belum tahu di dalam segitiga nanti yang langgengnya Prabowo itu dengan Jokowi, atau yang akan langgeng itu Prabowo dengan Megawati. Ini kan soal konsistensi, ini kan soal hanya waktu yang akan menguji. Atau dalam ada bahasa dulu kita tua muda itu apa segala sesuatu kan indah pada waktunya. Sedap. Mari kita lihat. Kita tunggu waktunya. Soal apa ujian waktu. Iya. Jadi waktu yang akan menguji dan akan menilai bagaimana apa gerak politik ini akan apa namanya dinamika politik akan seperti apa setelah pasca Rakernas PDI Perjuangan, lalu nanti bagaimana menuju Pilkada 2024 dan nanti pada Kongres apa namanya di Januari 2025. Dan ingat dalam apa segitiga politik tadi apa ada apa namanya jam politiknya. Jam politik yang penentuannya apa namanya tahun kedua ya. 2 tahun pertama bagaimana kinerja Gibran. Aku jadi ingat sesuatu deh, Mas. Ini, Mas, ngomong-ngomong. Kan biasanya kalau dalam berpolitik ada balas budi nih. Oh iya biasa. Biasa kan? Nah, dalam cinta biasa aja ada balas budi. Iya, ada balas budi, iya. Bagi cinta politik. Pertukaran sosial. Biasa itu natural. Nah, terus ini apa kan aku jadi penasaran, Pak Jokowi nanti kalau misalnya penasaran setelah lengser dari presiden tuh kan, dia bakal jadi apa sih gitu. Soalnya kan sebelumnya memang ada wacana pembentukan itu Mas koalisi permanen. Oh iya, nanti itu kan mau topik berikutnya. Oh iya udah mengerucut ke situ. Oke, ya udah. Ngomongin Rakernas. Iya, Rakernas. Kepada politik segitiga. Nanti kita khusus bicara soal relasi 3 orang. Tadi ini. Apa? Jam politik, cinta segitiga politik, kolam politik, apapun lah. Iya. Rumah politik lah intinya. Oke, udah dulu kali. Berarti yang tadi mah di episode selanjutnya, Mas. Kita bahas di episode selanjutnya. Kita kulik-kulik, kita coba lagi bagaimana sih sebenarnya ada apa dalam apa segitiga politik antara tiga tokoh ini antara Prabowo, Jokowi dan Megawati. Oke, kita nantikan di episode selanjutnya. Kita ada dulu ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Makasih juga. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam Indonesia.